Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Dimas Ardana, NRP 42 dari kelas 2 D4 ITB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum mengenai application structure beserta latihannya. Nah, sedikit overview bahwa aplikasi I2 ini menganut pola desain MVC atau model view controller. Model merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan-aturan yang ada. View merepresentasikan masukan, inputan atau output dari atau ke model. Controller menerima masukan dan merubahnya menjadi perintah untuk mengakses model atau view. Selain MVC, sebuah aplikasi I2 juga memiliki entry script, application component, modul, filters, dan widget. Entry script maksudnya adalah sebuah PHP script yang bisa diakses langsung oleh pengguna. Dan script tersebut merupakan awal dari semua request ke aplikasi. Kemudian application merupakan objek yang dapat diakses secara global. Objek ini mengelola berbagai komponen dan mengordinasikan mereka untuk memenuhi request. Kemudian ada application component yang merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request user. Kemudian ada modules yang merupakan sebuah paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Yang filters merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum dan atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Dan terakhir, widget merupakan objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Nah, struktur aplikasinya seperti ini. Entry script berada di layer yang paling atas. Untuk penjelasan lebih detailnya seperti ini. Entry script merupakan mata rantai pertama atau layer pertama dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi Y, baik itu web based ataupun console based, harus memiliki satu entry script. Nah, entry script ini biasanya bernama index.php yang diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web. Contohnya pada direktori web. Entry script biasanya digunakan untuk hal-hal berikut seperti mendefinisikan konstanta global, meregister composer autoloader, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat bahwa index.php ini berada di dalam direktori web dan merupakan halaman pertama yang diakses oleh user. Selanjutnya, application. Application merupakan objek yang mengelola keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi I2. Setiap aplikasi I2 yang mempunyai sebuah objek aplikasi yang dibuat di entry script. Objek aplikasi ini dapat diakses secara global melalui \y $app. Konfigurasi dari aplikasi ini juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan application di entry script. File konfigurasi untuk basic template defaultnya bernama web.php, atau kalau di advanced template itu berada di aplikasi kita, misalkan front end config di main lokal. Oh ya, mohon maaf, berada di main.php. File konfigurasi ini berisi properti, komponen, modul yang digunakan oleh aplikasi. Selanjutnya, application property. Properti dari aplikasi I2 dapat diakses melalui direktori ini, disertai nama propertinya apa. Nah, contoh required property dari aplikasi ini misal ID merupakan properti yang menyimpan ID dari aplikasi. Kemudian ada base page
adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory dari aplikasi. Ada juga name untuk menyimpan nama, komponen, modules, default root. Application property kalau di codingnya itu seperti ini. Ada ID, time zone, name, default root, base path, seperti itu. Kemudian aplikasi komponen. Sebuah aplikasi I2 dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan berbeda-beda. Sebagai contoh, komponen URL Manager bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Komponen DB menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database dan lain sebagainya. Ada contoh juga DB, error handler, user, dan lain-lain. Komponen di sini bisa dilihat seperti ini ya. Pada main.php ada my component. Nah, komponen ini juga kita bisa buat sendiri. Contohnya seperti my component ini. Ini ada request, ada user, ada session, ada log, ada error handler, dan URL manager. Kemudian ke controllers. Controller adalah bagian dari arsitektur MVC yang bertugas untuk menerima permintaan atau request dan memberikan respons ke user. Controller ini akan menerima request dari user, kemudian meneruskan permintaannya ke model, kemudian memasukkan hasil dari pemrosesan dari model ke view, sehingga view akan memberikan respons ke user. Nama file dari PHP dari sebuah controller mengikuti format seperti ini: controller ID, controller.php. Sebagai contohnya jurusan controller.php. Kalau di aplikasi yang sudah kita buat, controller di sini contohnya adalah item kategori controller, item controller, dan site controller. Nah, di dalam file PHP controller itu ada action. Sebuah controller dibentuk dari satu atau beberapa actions. Action ID merupakan nama unik atau kata unik, atau bisa disebut variabel yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya. Nah, bisa dilihat di sini contohnya ada action create, ada action view, ada action index. User juga dapat mengakses action dari controller dengan menggunakan root seperti ini. Controller ID-nya apa, /action ID-nya. Misal controller ID-nya itu jurusan, action ID-nya itu create, maka routingnya jurusan /create. Secara default, action index akan dipanggil jika dalam request hanya menyebutkan nama controllernya saja. Misal kita ingin mengakses seperti ini, web item. Item di sini adalah sebuah controller. Seharusnya kita bisa mengakses item /index. Index di sini adalah nama dari actionnya, tetapi kita langsung secara default tanpa menuliskan index pun akan mengarah ke action index. Nah, action default ini dapat diganti melalui properti default action atau ya. Nah, controller best practice. Di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, sebuah controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Contohnya adalah seperti ini. Actionnya itu di dalam actionnya sangat sedikit baris program. Nah, kesimpulan dari controller yang pertama, controller ini dapat diakses dapat mengakses request seperti HTTP header, cookie, request parameter, dan lain-lain. Kemudian dapat memanggil methods dari model atau dari komponen lain.
dapat menggunakan view untuk membentuk respons, seharusnya tidak memproses request. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita ke models. Model adalah bagian dari arsitektur MVC. Model adalah objek yang digunakan untuk merepresentasikan data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Model dapat dihubungkan dengan tabel di sebuah database ataupun berdiri sendiri. Sebuah model dapat memiliki atribut labels, dan validation rule, dan lain-lain. Atribut merepresentasikan data dalam sebuah model. Model yang dihubungkan dengan tabel di database secara otomatis menjadikan seluruh field dalam tabelnya sebagai atribut dari sebuah model. Atribut dapat ditambahkan dengan cara membuat variabel seperti ini: public $test, public $chobi. Atribut dapat diakses secara normal atau bisa diakses seperti array. Model panah test atau model array dengan indeks test. Kemudian atribut labels adalah label yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan key, maka semua field dalam tabel akan dibuatkan atribut labelsnya secara otomatis. Seperti ini, ada ID, nama jurusan, nomor telepon, email. Kemudian validasi. Setiap data untuk sebuah model yang diterima dari pengguna harus divalidasi terlebih dahulu. Misal, jumlah huruf maksimal untuk nomor telepon tidak boleh melebihi 15. Email yang sesuai dengan bentuk tulisan email yang valid, dan lain-lain. Kemudian proses validasi ini dapat diatur melalui method rules. Nah, secara garis besar, model di sini dapat berisi atribut untuk merepresentasikan data bisnis, dapat berisi validation rule untuk memastikan validasi dan integritas data, dapat berisi metode-metode untuk mengimplementasikan logika bisnis. Seperti itu. Kemudian kita ke views. View adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. View dibentuk menggunakan gabungan dari kode PHP dan HTML. Contohnya di sini. Pada awalnya script ini ditulis dengan bahasa PHP, tetapi di dalamnya juga terdapat HTML language. Dengan pertimbangan keamanan untuk menghindari cross-site scripting, kita juga bisa menerapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang diinput oleh pengguna. Jadi cross-site scripting ini ketika pada aplikasi kita itu ada sebuah form. Nah, formnya itu bisa kita buat validasinya agar si user itu tidak menginputkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Misalkan si user itu menginputkan sebuah script. Nah, itu kita bisa membuat validasinya dengan menggunakan metode encode untuk menampilkan data text dan proses untuk menampilkan data HTML. Nah, sebuah view dapat dirender dari controller. Dari controller, sebuah view dapat dipanggil dengan salah satu metode berikut. Bisa render parsial, render ajax, dan render file. Beberapa views yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah direktori yang sama pula. Contoh, semua view yang dirender dari jurusan controller diletakkan pada direktori jurusan. Kemudian layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi Y. Secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Tampilan umum dari sebuah aplikasi Y seperti menu diletakkan dalam file main.php. Kemudian ke filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum dan atau sesudah action pada controller. Filter dapat digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behavior atau method behavior pada sebuah controller.
Contoh built-in filter yang sering digunakan adalah access control. Filter ini berfungsi untuk memastikan pengguna yang mengakses sebuah action sudah memenuhi syarat tertentu. Misal allow-nya sudah di set true dan rules-nya itu host atau add. Contoh built-in filter yang lain ada HTTP cache dan page cache. Yang kemudian ada asset. Asset di sini merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Contoh file CSS atau JS. Untuk dapat digunakan, sebuah aset harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari internet. Biasanya ada di direktori web. Pada aplikasi U2 direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle. Maksudnya adalah file CSS atau JS-nya tidak secara langsung di-includekan dalam view. Aset bundle di-includekan pada view dengan memanggil metode register. Dengan cara ini, file aset yang asli tidak harus diletakkan pada direktori yang dapat diakses dari jaringan web, sehingga Y yang akan mengopikannya secara otomatis. Jika terdapat perubahan pada file aset, misalkan setelah melakukan upgrade, file aset secara otomatis akan diperbaharui. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Di sini ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk aplikasi front-end, buat CRUD untuk item jika belum dibuat pada latihan sebelumnya. Nah, saya sudah membuatnya, CRUD untuk item. Kemudian hapus semua action kecuali action index dan view. Kita lihat di codingannya. Pada aplikasi front end, kita ke controller, kemudian ke item. Nah, di sini terdapat function behavior, kemudian ada action index, kemudian action view, kemudian ada action create, action update, dan action delete. Nah, di sini kita diminta untuk menghapus semua action kecuali action index dan view. Instead of menghapusnya, di sini saya hanya mengkomen metode-metode action delete, action update, dan action create, sehingga hanya tersisa action view dan action index. Kita juga bisa menguji cobakannya. Kemudian misal kita ingin mengakses index, item/index. Nah, bisa diakses, kemudian item/view. Oh, mohon maaf, view-nya bisa diakses di sini. Nah, seperti ini. Tapi kita tidak bisa mengakses seperti create, update, dan delete. Hal ini bisa kita coba klik create item. Nah, not found for 04, page not found. Hal ini bisa terjadi karena action create-nya tadi di comment. Selanjutnya, pada layout/main tambahkan menu produk yang mengarah ke root item/index. Tambahkan menu produk di sini adalah seperti ini. Pada navbar kita coba untuk menambahkan navigation product. Pada layout/main kita lihat pada view, ke layout, ke main, kita tambahkan sebuah label dengan nama produk dengan routing ke /item/index. Nah, sudah. Kemudian atur konfigurasi aplikasi sehingga root item/index menjadi default root. Nah, application property root ini bisa diakses melalui config, kemudian kita ke main.php. Kita bisa menambahkan property default root
dengan routing item/index. Sehingga ketika kita membuka web kita, otomatis akan diarahkan ke halaman item/index. Nah, seperti ini. Oke, untuk poin yang kedua, beri nama aplikasi Anda. Kita diminta untuk mengganti aplikasi front end menjadi toko baru dan aplikasi back end jadi admin toko baru. Caranya, misal kita mengganti front end dulu. Kita ke main.php, ke directory config, kemudian ke main.php. Kita tambahkan atribut name dan memberikan value toko baru. Begitu juga dengan yang di back end, kita ke config kemudian ke main.php. Nah, kita menambahkan atribut name dengan nama admin toko baru. Hal ini efeknya adalah kita bisa dilihat di sini bahwa nama aplikasi kita sekarang menjadi toko baru dan toko baru. Seperti itu. Dan juga kita bisa menambahkan navigasi produk yang mengarah ke item/index. Yang terakhir, tampilkan property name tersebut sebagai awalan untuk title dari semua halaman. Title di sini yang dimaksud adalah ini, nama tab. Nama tabnya di sini sebelumnya adalah admin, tetapi sekarang sudah berubah menjadi toko baru. Caranya adalah note, title diatur melalui view. Misal kita ke back end, ke view, kemudian ke layout, ke main. Nah, di sini pada awalnya title-nya itu seperti ini. This title. Title-nya di sini adalah admin karena dia di back end. Nah, untuk membuat title-nya itu nama kita atau nama yang sudah kita buat tadi, misalkan kalau admin tadi kan toko baru. Nah, kita bisa mengubahnya seperti ini. Kita menambahkan tag title, kemudian menambahkan script PHP seperti ini yang menunjuk ke name, ke property name. Begitu juga dengan yang ada di front end. Kita ke views, ke main. Nah, tinggal mengcopy paste title tadi, kemudian meng-paste-nya di sini. Sehingga untuk yang back end, yang front end tadi toko baru, yang back end itu cek adalah admin toko baru. Seperti ini. Nah, jadi saya sudah melakukan latihan ini dan juga menjelaskan mengenai application structure. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum application structure ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.